Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi Waalaikumsalam siang warahmatullahi ini wabarakatuh. kita akan teruskan perkuliahan kita komputer aplikasi 2, kita belajar PHP dan MySQL. Kita lanjutkan proyek aplikasi kecilnya. Oke, kita sudah coba bikin satu form untuk input, kemudian untuk view-nya dan untuk pencarian. Ya. Nah, kali ini kita akan bikin untuk edit, ya, kita bikin untuk edit. Saya share dulu. Baik. Nah, yang awal itu adalah kita input data, gitu ya. Ya, saya minta kalian coba masukin aja data, beberapa data. Tidak perlu data itu harus teredit benar semua, gitu ya. Pokoknya input aja, nama barangnya apa, stoknya, terus apa harga dan lain-lain, gitu ya. Input aja, mungkin 5, 10, 15, gitu ya. Kalau ada yang salah, biarkan saja, ya. Kalau ada yang salah, biarkan saja. Baik nama barangnya, harganya, atau jumlah stoknya, kode suppliernya atau yang lainnya, biarkan saja. Nah, jadi di sesi pertemuan kali ini adalah kita mau melakukan editing, ya, penyuntingan. Kalau ada yang salah, kita edit. Nah, berarti kalau ada yang salah, kan kita harus cari tuh kode barangnya berapa, gitu ya, baru kita masukkan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kemarin, yaitu pencarian. Jadi kita masukkan kode barangnya, terus kita cari, ya. Dengan begitu, kalau datanya ada, ketemu, maka tampilkan datanya. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada yang ditampilkan kan. Tinggal munculkan saja keterangan bahwa data yang dicari tidak ada. Gitu. Tapi kalau datanya ada, ketemu, maka data tersebut tampilkan. Gitu. Jadi ada proses pencarian, ada proses menampilkan data. Akan tetapi menampilkan data ini, nah ada kita siasati. Yang pertama kita tampilkan dulu, kemudian kalau kita klik edit, maka datanya berubah. Form view-nya berubah, yang tadinya view menjadi form input. Ya, menjadi form input. Gitu. Oke. Nah, kalau bedanya form data seperti apa? Form view, maksudnya view ya. View ya ditampilkan seperti ini. Ya. Oke. Ditampilkan seperti ini. Tidak ada yang bisa kita edit. Kecuali kalau kita tampilkan di sini ada tombol, kita klik untuk edit, maka yang tadinya ini tidak diedit bisa jadi edit. Ya. Jadi muncul satu text edit atau form input seperti yang pertama. Gitu ya. Nah, idenya seperti itu. Jadi cari dulu, kemudian tampilkan. Kalau ketemu. Cari, kalau tidak ketemu, tampilkan notifikasi. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita bikin dulu edit.html. Ya, edit.html. Ini untuk pencarian seperti yang kemarin, pencarian ya. Oke, form action-nya ke edit.php. Form action-nya edit.php. Ya. Ini kalau kita langsung edit gitu ya. Kalau langsung view bisa ke yang kemarin view. Ya, atau view-nya view yang kedua, misalkan yang kemarin view keseluruhan, ini view yang kedua kita bikin bentuknya seperti view waktu pertama kita bikin input data, ya.
masukkan ke situ. Oke. Nah, ini kita bentuk form edit.php. Judul di atasnya kita tulis dengan cari data. Ya, kemudian dalam bentuk tablet gitu, tabel ya. Nama barang, kemudian ini ada input name nama. Ya, jadi di inputnya berdasarkan nama, tidak berdasarkan kode barang. Nah, bagusnya seperti apa? Bagusnya bisa dicari berdasarkan kode, bisa dicari berdasarkan nama barang. Kan tetapi kalau kita cari berdasarkan kode, berarti kita harus tahu kodenya apa. Nah, katakanlah kalau di swalayan kan agak repot untuk mencari kode, gitu ya. Kalau ini kodenya berapa ya? Kalau barang itu ya, ini kodenya berapa kan sulit untuk cari seperti itu, kecuali tertulis di situ ada barcode dengan angka-angka itu baru bisa gampang dicari, gitu ya. Nah, tapi ini ceritanya tidak seperti itu. Ini ada barang nih, tapi barangnya nggak tahu kodenya apa. Udah cari berdasarkan nama barang, ya. Jadi di sini nama barang yang ditanyakan, ya. Nama barangnya apa? Baru sini ada tombol submit, ya. Tapi di value-nya yang ditampilkannya adalah tombol cari, gitu ya. Tipenya adalah submit. Oke, itu file yang pertama yaitu edit.html. Nah, terus kemudian kita bikin edit.php untuk action-nya. Ya. Nah, edit.php, nah pertama ini yang di atas ini, ya. Ini berarti membuka koneksi ke database, ya, buka koneksi ke database. Oke, sama seperti yang kemarin-kemarin, lihat koneksi ke database. Berdasarkan apa? Nama tadi ya, nama barang. Oke, kemudian list kode barang, nama, harga, jumlah, dan kode supplier. Kemudian kita tuliskan di atas kotaknya kode barang, ya, tulis kodenya apa. Terus di bawahnya ada nama, harga, jumlah, kode supplier. Ya, sudah selesai sampai sini. Oke, nah, selesai. Ini ada tipe submit, save, edit, gitu ya. Nah di sini, nah, oke. Nah, ini yang ditampilkan langsung, ya, ditampilkannya langsung dengan form input. Nih ada input ya. Ya, ini form input, tapi untuk yang kodenya tetap. Kodenya tetap ya, kodenya tetap. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau yang ini berarti input view, ya, view. Tapi kalau yang di bawahnya ada input di sini. Ya. Jadi kalau yang di atas ini view, kalau yang di bawahnya ada isian nih, form isian. Gitu ya. Kalau yang di atasnya adalah view. Nah, boleh dua-duanya gabungkan seperti ini, atau seperti tadi saya bilang bahwa yang pertama kita tampilkan dulu seperti ini, ya, TD kode barang. Berarti di sini tidak input tapi langsung ke TD ini ke dolar nama, harga, jumlah, dan kode supplier. Ya, berarti di view-kan dulu datanya. Kalau benar itu yang mau kita edit, gitu ya. Ada tombol edit, baru tampilkan dalam bentuk seperti ini. Ya, input nama, harga, jumlah, dan kode supplier. Gitu ya. Nah, jadinya oke. Kemudian di sini ada save edit. Nah, save edit ada kita tuliskan di sini save edit. Nah, oke, di sini ada form action ya, ada save edit ya. Form action save edit. Nah, ini ke sini. Ya, form action save edit.
Jadi kalau kita simpan perubahannya, kita lakukan udah perubahan nama barangnya, kita edit, kemudian simpan di sini ya. Ini koneksi ke database-nya, ya, koneksi ke database-nya. Ini untuk mengambil data dari yang edit PHP, ya, di sini mengambil data dari edit PHP, menerima, kemudian di sini menampilkan ke layar, dan di bawah sini adalah untuk ke database-nya, ya, masuk ke database-nya. Oke, di situ update barang, set nama, harga, jumlah, kode supplier. Kemudian where, kode barang, kode. Ya. Nah, ini tampilan untuk yang edit.html. Edit.html, kalau kita klik ada edit PHP, ya. Ini adalah edit PHP-nya. Ya, ada kotak-kotak seperti ini, tapi yang di atas ini tadi saya bilang ini adalah untuk yang view-nya, ya. Nah, di sini ada untuk yang tadi ada input-input. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, jadi boleh misalkan kita tampilkan dulu dalam view seperti ini, ya. Tidak ada kotak-kotak, tapi langsung kode barang B011, nama di sini namanya apa, harganya, jumlahnya, dan kode supplier. Kalau kita edit, klik di sini edit, maka akan muncul seperti ini, misalkan. Ya, ada kotak-kotak begini, kode barangnya tetap, tapi yang nama, harga, jumlah, dan kode supplier ini ada kotak-kotak seperti ini. Ini berarti artinya adalah bisa kita edit. Ya, bisa kita edit. Kalau save, ya, yang dikerjakan adalah save edit.php. Save edit.php. Gitu ya. Nah, ini untuk yang save edit.php ini. Nah, kode dari sini ngambil datanya ke database, kemudian ditampilkan, ya, ditampilkan dan disimpan, kemudian ini koneksi ke database, ya. Setelah itu database-nya ditutup. Ya. Ini data berhasil diupdate. Ya. Kemudian database-nya ditutup. Nah, jangan sampai database-nya tidak ditutup. Ya. Tentang adanya hack. Nah, terutama untuk yang perusahaan-perusahaan besar kayaknya gampang dihack. Tapi kalau menarik untuk dihack. Tapi kalau yang kecil-kecil tidak ada yang menarik gitu ya. Kalau yang kecil-kecil kita hack ngapain gitu. Ya, biasanya yang dihack ya yang besar-besar. Oke, ada pertanyaan sampai sini kira-kira, silakan. Pak, Ya. Boleh bertanya? Ya, silakan. Nah. Misalnya saya punya form, tapi di sini bilangnya kamu memiliki error sintak SQL gitu, Pak. Nah, jadi yang salah di mana? itu Padahal semua input datanya udah semuanya ada. Ya, oke. Kamu yang menulis di sini copy paste bukan? Bukan ngambil di situ sih, Pak. Oh, bukan. Saya bikin sendiri. Oh, gitu. Oke. Nah, coba dikenali tata cara penulisan. Ya, tata cara penulisan ke database, ya. Pastikan PHP kamu sama dengan PHP-nya yang nulis. Ya, PHP-nya sama. Sama, Pak. 8. Tapi di 5 beda nanti. PHP 7 versinya, Pak. Versi PHP-nya. Ya, PHP 7. Terus? PHP 7. Tapi saya udah bikin set nama nih. Kan pertama edit tuh koneksi dulu kan. Select dulu. Nah, datanya udah saya masukin sesuai dengan data yang di database. Tapi pas saya edit,
malah keluar sintak error. Ya. Katanya SQL-nya, tapi SQL-nya saya rasa udah bener gitu, Pak. Ya, itu oke. Biasanya error seperti itu ada di sini nih, di bagian sini. Ya, biasanya ada di bagian sini. Oke. Nah, salahnya tuh dari variabel ini, Pak. Kan kalau update mah kan update set nama field-nya kan. Terus ambil query-nya mau dari mana gitu. Seperti ini. Misalnya dari nomor atau mana gitu. Nah, saya rasa udah bener itu teh Pak. Tapi kenapa gitu masih si error gitu. Oh, ya harus di apa namanya? Kalau yang ke query-nya, ya kalau ke query-nya, coba kamu tes dulu query-nya ini, yang update barang set name ini ya, dicek dulu pakai yang Heidi SQL. Ya, pakai yang Heidi SQL. Gimana Pak caranya Pak? Oke, sebentar saja di sini Heidi SQL-nya mana ya? Bentar, Heidi SQL. Oke, saya aktifkan dulu yang kelihatan Heidi SQL-nya ya? Ada Pak. Nah, oke. Ini karena saya belum punya datanya nih. Nah, di Heidi SQL ini ada query di sini. Nah, ada query. Jadi kita tulis aja di sini di query ini. Nih, select all from ini. Nah, kalau yang tadi berarti kita nyarinya apa? Update. Update set. Gitu ya. Nah, update-nya update mana dulu? Nah, misalkan. Update. Ya. Oh ya, update. Update-nya update formnya. Tabelnya tabel apa dulu? Gitu ya. Misalkan tabel barang gitu ya. Itu set. Lihat ada perubahan kan penulisannya. Kalau yang key-nya dia akan berubah menjadi huruf kapital. Set di sini setnya set apa? Nah, kalau saya lihat di contoh aja ya. Ini set nama sama dengan nama seperti ini ya. Oke. Nama aja kayaknya mah Pak. Kan dolar nama mah sintak itu Pak. PHP. Yang dolar nama. Yang saya juga udah pernah bikin Pak. Pakai dolar nama ada Pak. Oke. Ini kan yang di sini dulu ya. Oh, oke Pak. Ya. Ini apa namanya? Kita copy dulu lah. Biar ini ya. Ini saya tambahin aja. Oke, nah ini yang dari contoh ya. Ini yang dicontoh. Nah, jadi kita mau cek dulu nih. Nah, karena di sini kita mainnya langsung ke database. Oke, jadi di sini nama tidak pakai dolar karena dolar memang yang PHP gitu ya. Kita dolar yang PHP. Oke. Oke. Nah, ini
Nah, dari sini baru kita running ya. Kalau di HID-SQL kita running. Jadi apakah ininya benar atau tidak. Nah, kemudian di sintak. Jadi sintak ini urusannya adalah ke tata cara penulisan. Ya, kalau di situ ada keterangan error sintak. Ya, misalkan tanda kutip, kutip 1, kutip 2, tanda koma. Nah, biasanya berubah jadi kode kalau misalkan kita copy paste gitu ya. Biasanya jadi berubah kode apa namanya? Kode ASCII gitu ya. Biasanya ada perubahan lah kalau ini. Oke, nah ini kalau seperti ini sudah kita running saja di sini ada run gitu ya. Ada run. Nah, ini saya pakai yang inilah yang adalah ya. Saya nggak tahu ini database lama jalan atau enggak ya. Udah ini ya. Kalau ini mau kita rubah jadi huruf besar boleh ya. Nih. Ini untuk tes ke database-nya. Nanti kalau di sini sudah benar, baru kita masukkan ke PHP-nya ya. Ke yang di sini masukkan bahwa tampilannya sudah benar gitu ya. Oke. Saya lihat dulu ke sini. Tampilnya. Kode barang, kode KDBRG. Nama BRG. Oke. BRG ini harga. Oke, jumlah BRG. Kode suppliernya KDSP. Kita belum ada datanya ya. Nah, untuk yang kode barang KD. Oke. Nah, ini disesuaikan dengan yang item-itemnya. Ya, nama item yang di tabel-tabelnya. Nih, ini ada kode barang, nama kode. Saya tulis KDBRG, nama BRG, harga BRG, jumlah BRG, dan KD supplier. Ya. Nah, biasanya ini tiap orang beda-beda, tergantung kebiasaan. Ya, saya untuk kode biasanya sering tulisnya KD aja. Ya, barang BRG, ya, dan yang lainnya. Kalian juga punya ciri khas masing-masing. Ya, saya yakin kalian punya ciri khas masing-masing. Ini tabel barangnya TB barang, TB. Ya, kalau seperti ini kita running, dia akan error, ya, bahwa ini tidak ada barang. Tapi saya tulisnya di sini TB barang. Seperti ini. Ya, dia akan muncul kode BRG. Tidak ada kode BRG katanya, tapi ada yang ada KD BRG. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita tuliskan ya. Perlu disesuaikan. Nah, ya, perlu kita sesuaikan. Nah, saya tidak ada datanya nih si tabelnya, ya. Nih dilihat datanya di sini tidak ada. Saya masih kosong, kodenya, nama, dan yang lainnya kosong. Jadi query-nya tidak memunculkan di sini, tapi lihat di bawah sininya ada dapte update tabel barang set nama BRG sama dengan nama BRG, harga, jumlah, dan lain-lain. Ini kosong, ya, tapi tidak ada error di sini, ya. Ini, oke, kelihatan ya? Ada update
PB barang set nama BRG sama dengan nama BRG, harga BRG, jumlah kode supplier, where kode BRG gitu. Ya, udah ini kalau udah benar masukkan ke PHP-nya. Gitu ya. Berarti yang ditampilin yang di bawah itu tuh udah benar gitu, Pak. Ya, ini ciri-cirinya kalau tadi ada error misalkan. Ya. Kalau misalkan seperti ini, begitu di running dia akan menunjukkan error. Nih. Ya, SQL error sintak bahwa kode SPL tidak ada di field list-nya. Ya, kode SPL-nya tidak ada. Field list mana? Kita lihat di tabel yang ini. Oh, tidak ada di sini kode SPL. Berarti sini harus kita rubah menjadi KD SPL. Ya. Kalau sudah kita rubah, kita play lagi atau running lagi. Ini tidak ada peringatan apa-apa, berarti dia sudah benar. Ya, kalau sudah benar, maka yang ini disimpan atau dimasukkan ke yang PHP yang tadi. Gitu ya. Oke, ini untuk SQL-nya ya. Ini untuk SQL-nya. Jadi nanti disimpan lagi ke yang di sini nih SQL-nya. Mana ada penyesuaian apa yang tanda dolar ini ya. Gitu. Nah, kalau yang perbedaan PHP biasanya di variabel-variabel ini ada MySQL select, ada yang MySQL gitu ya. Pakai i di depannya atau i di sini MySQL, MySQL query gitu ya. Itu kalau ada yang perbedaan PHP dengan MySQL-nya. Nah, jadi coba pastikan PHP-nya benar atau tidak. Kemudian itu versinya. Terus MySQL-nya juga versinya sama gitu ya. Sehingga kan ada yang MariaDB ya. Kalau kita install ada yang MariaDB untuk yang versi yang baru-baru database-nya. MySQL-nya ada yang dia database ke yang MariaDB. Gitu. Nah ini perlu kita sesuaikan. Makanya kalau saya yang ini masih menggunakan yang versi lama. Ya, masih versi 5. Belum ke yang versi 7. Ya. Jadi kalau kalian install yang versi 7 terus ini di copy paste semuanya, mungkin ada yang error-error ya, yang error. Nah, itu kalian coba perbaiki. Keterangan errornya apa? Coba di googling dulu ya. Kalau misalkan di Google masih belum ketemu, belum ngerti, coba tanya ke saya aja dikirim. Soalnya ini ada error seperti ini, capture silahkan gitu aja. Ya. Nah, yang kamu juga nanti kalau sintak error, nah errornya itu di capture aja nanti kirim ke saya. Itu ya, filenya kirim ke saya, coba saya lihat sintak penulisannya seperti apa. Gitu ya. Baik, paling saya coba-coba dulu, Pak. Ya, mangga. Oke. Ada lagi? Nah, error-error seperti itu kita sebut dengan error handling, gitu ya, error handling. Jadi penanganan error. Nah, ini programmer biasanya kalau sudah mentok, mereka punya forum tersendiri, programmer nih. Ya, ada forum tersendiri di mana forum ini biasanya dari berbagai negara, terus ngasih solusi seperti ini caranya, ya. Jadi kalau kalian ada minat ke arah situ, bisa di situ. Cari satu forum, coba aktif di forum itu. Kalau kalian ada error-error, coba tanyakan di situ. Itu akan saling bantu. Ya. Oke, silakan. Jadi walaupun kalian di elektro ya, tidak tertutup kemungkinan kalian bisa memang menguasai programming. Ya, ada kawan-kawan saya yang dari elektro basicnya, tapi karena memang senang dengan pemrograman,
Dia akhirnya menjadi programmer, ya, menguasai PHP, menguasai Python gitu ya. Dan kita sering mengerjakan proyek bareng. Gitu, ya. Oke, silakan kalau yang ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini tuh untuk pembuatan web sederhana ya, Pak? Ya, betul. Ini yang dibuat di UAS kan atau hanya tugas saja, Pak? Oke, begini, UASnya untuk perkuliahan ini adalah satu proyek, ya. Jadi kamu dari terakhir sebelum UTS kan kamu bikin layout ya? Ya, kamu bikin layout kan sebelum UTS tuh. Kayak di situ ada beberapa menu. Nah, menunya itu nanti linkkan ke sini. Ya. Tapi beda barang nggak apa-apa ya, Pak? Ya itu saya bilang kamu yang menyesuaikan. Gitu ya. Nggak apa-apa nggak sesuai dengan contoh. Ini kan saya hanya menampilkan contohnya saja. Cara penulisannya seperti ini. Kalau kamu beda, silakan. Boleh beda. Kamu saja yang menyesuaikan bentuk formnya seperti apa, ini seperti apa. Asalkan CRUD ya, Pak? Ya, asalkan CRUD. CRUD itu kan berarti ada untuk input datanya, untuk view datanya, untuk editing, untuk delete, asalkan itu. Ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Desain sama input itunya bebas ya, Pak? Bebas. Sesuai kreativitas kalian aja. Mantap, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Jadi UASnya final project gitu ya. Final project gitu ya. Satu aplikasi. Jadi kalau kalian mau kalau nggak salah ada mata kuliah apa ya dengan Pak Rektor itu kalian diminta untuk membuat satu website kemudian di online kan. Gitu ya. Gak apa-apa, Pak, asal dikasih cPanel. Kenapa? Asal dikasih cPanelnya, Pak, dan nggak bayar gitu. Ya, jadi kalau seingat saya ada mata kuliah yang diampu Pak Rektor, nanti dibantu Pak Taryana, itu kalian semua mahasiswa dari semua jurusan itu wajib bikin satu website, nanti ada link. Nah, salah satunya mungkin seperti ini, kalau kalian ini mau di-uploadkan ke server, silahkan seriuskan. Jadi begitu nanti ke mata kuliah yang itu kalian sudah jadi, gitu. Ya, tinggal menyesuaikan nanti. Sistemnya ini Pak, kayak natif gini atau pakai bebas? framework, mau natif, mau pakai framework, bebas. Soalnya capek Pak kalau natif Pak, jadi harus koneksi lagi. Ya. Tapi kan natif itu sebagai dasar. Kalau misalkan kalian langsung ke framework tanpa dasar, ya kalau kalian memang sudah terbiasa dengan itu bisa, gitu ya. Tapi yang natif ini kan kita inikan logikanya yang setahap demi setahap, gitu ya. Kalau yang framework ya beberapa hal sudah jadi, tinggal jalan gitu. Ibaratnya kita sudah ada kendaraannya ya tinggal jalan, ya menyesuaikan sedikit-sedikit jalan. Tapi kalau yang natif kan istilahnya kita mulai berjalan selangkah demi selangkah. Kemudian ada kendaraan sepeda, mulai pakai sepeda, mulai pakai ini, seperti itu. Ya. Oke. Begitu. Ada lagi? Ada waktu 3 menit. Kalau tidak ada, nanti rekaman seperti biasa saya upload di YouTube ya. Baik, Pak. Udah di-subscribe, Pak. Saya jadi YouTuber nih untuk yang
Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Rekamannya saya stop dulu. Saya capture dulu. Untuk absennya. Oke, absennya udah semua? Sudah Pak. Lupa kayak Pak. Oh, udah. Nah. Oke, kalau sudah simpan dulu. Oke, baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan atau nanti nyusul, silakan ditanyakan nyusul saja. Bisa lewat di grup atau boleh japri ke saya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.